perseteruan sengit antara ex-dosen UIN Malang, Yai Mim atau Imam Muslimin, dan tetangganya, Sahara, telah menjadi drama yang berlarut di mata publik. Ya, konflik yang awalnya terkesan sepele justru melebar ke ranah pidana. Seperti diketahui, awal mula kegaduhan adalah masalah parkir mobil rental milik Sahara yang kerap diparkir di depan rumah Yai Mim. Masalah parkir kemudian berubah menjadi sengketa lahan. Tensi memuncak saat Sahara mengunggah video di media sosial yang menuding Yai Mim melakukan verbal secara berulang kali. Video ini viral, membuat citra Yai Mim langsung hancur di mata publik. Tudingan serius inilah yang mengubah perseteruan biasa menjadi skandal nasional. Yai Mim membantah tegas tuduhan tersebut. Ia menyebut tuduhan Sahara sebagai fitnah keji dan mengklaim bahwa video viral itu adalah bagian dari upaya framing yang disengaja untuk menjatuhkannya. Yai Mim bahkan mengakui aksinya berguling-guling di tanah sebagai drama untuk memancing reaksi Sahara yang makin menambah kontroversi. Tak ada titik temu, kedua pihak memutuskan mengambil jalur hukum. Sahara melaporkan Yai Mim atas dugaan pelanggaran UU ITE dan pelecehan. Tak lama kemudian, Yai Mim membalas dengan laporan balik, menuntut Sahara atas pencemaran nama baik. Untuk mengetahui konflik Yai Mim dan Sahara secara lebih utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 titik konflik terpanas yang menyeret keduanya ke meja hijau, versi Cumi Top 5. Perseteruan panas antara ex-dosen UIN Malang, Yai Mim dan tetangganya, Sahara, yang kini berujung pada laporan polisi dan isu ternyata bermula dari masalah yang sangat sepele yakni parkir mobil rental. Kisah ini berawal ketika Sahara, yang menjalankan usaha rental mobil, sering memarkir kendaraannya di area depan rumah Yai Mim di perumahan Joyo Grand, Malang. Masalah timbul karena mobil rental tersebut kerap menghalangi akses keluar masuk garasi kediaman Yai Mim. Awalnya, Yai Mim menegur secara lisan. Namun, ketika teguran itu tidak diindahkan, ketegangan mulai muncul. Puncaknya adalah insiden ketika mobil rental Sahara kembali menghalangi pintu pagar Yai Mim, memicu emosi kedua belah pihak. Kemudian konflik sepele ini kemudian melebar menjadi sengketa yang lebih serius adu klaim status lahan. Lantas seperti apa klarifikasi dari para pihak terkait? Logikanya begini ya Mbak, itu kan kalau persoalan parkir itu terjadi setelah kita bertengkar, setelah semuanya bertengkar. Dan parkir itu sebenarnya yang dimasukkan ke dalam TikTok itu yang mobil Xenia putih itu tidak parkir di jalan umum, tidak parkir di fasilitas umum, tetapi memang diparkir di tanah. Jadi begini, rumah yang ditempatin Yai Mim itu dan Bu Nyai Rosida itu kita sudah menempatin di sana jauh sebelum dia membangun. Dan awalnya tidak ada konflik, tidak ada apa, karena murni jalan itu jalan fasu. Makanya saya kemarin tanah wakaf juga kaget, sehingga saya yang sempat emosi itu minta kalau memang ada buktinya, kalau ini tanah wakaf ada sertifikatnya tolong dikeluarkan. Artinya kalau dia memang punya landasan, kita kan juga sama-sama enak. Jangan sampai dia ngomong hanya sekedar bicara, tidak ada bukti. Makanya di video saya yang meledak-ledak itu saya minta keluarkan sertifikat. Jadi biar jelas, karena beberapa kali saya ke Pak RT itu bilang memang itu tanah fasu. Jadi tidak ada tanah wakaf. Sehingga kemarin BPN juga sudah ngasih statement itu kalau memang itu benar tanah fasu. Ya memang bukan. Tanah wakaf itu harus ada ikrar. Jadi itu tanah milik saya dipakai umum, silahkan saja. Mau dikatakan tanah wakaf, mau dikatakan tanah buang, saya nggak peduli Mbak.
Mau dikatakan bukan milik saya, ya silakan saja. Yang penting sudah fungsinya untuk jalan. Orang mengakui tidak mengakui saya tidak perlu. Pak Sopyan itu bukan milik Yai Mim, tapi ya sudah. Milik apa? Milik jalan umum, monggo, tidak masalah. Saya nggak peduli. Saya hanya ingin itu berfungsi untuk jalan. Kenapa? Sesuai dengan arahan Pak Rudi bahwa itu adalah sedekah dari pembeli untuk jalan dan sudah menjadi jalan, cukup. Sedekah saya, sedekah Rosidah tidak perlu mendapatkan pengakuan dari sahabat saya, The King of Konglomerat Muhammad Sofwan. Tidak perlu. Sahara menggunakan media sosial sebagai medan perangnya. Ia mulai mengunggah serangkaian video viral yang menyudutkan Yai Mim. Video-video tersebut tidak hanya menampilkan perselisihan soal parkir, tetapi yang paling menggemparkan, Sahara secara terbuka membongkar tuduhan seksual verbal yang diklaimnya dilakukan berulang kali oleh Yai Mim. Dalam narasinya, Sahara mengklaim bahwa masalah utama mereka bukanlah lahan, melainkan perkataan dan guyonan tidak senonoh dari Yai Mim yang membuatnya merasa dilecehkan. Tudingan serius ini sontak menciptakan framing negatif yang kuat di mata publik, merusak reputasi Yai Mim sebagai tokoh agama dan dosen. Ada 4 kali saya dilakukan. Ini saya sebutkan semua ya. Oke, yang pertama itu, mohon maaf ya, istri saya besar, tapi lebih besar Mbak Sahara. Saya pengen banget gitu. Nah, memang permasalahan utamanya itu memang karena saya merasa risih. Ini orang yang katanya kiai dan sekaligus dosen ya. Kok bisa ya beliau melihat seorang saya gitu. Sedangkan beliau kan punya istri. Nah, itulah yang kemudian membuat saya risih karena bukan hanya 1 kali, 4 kali. 4 kali dan coba bayangkan kita sebagai perempuan ya seperti itu. Ya diem aja ya namanya juga ya salah gitu. Pastinya setiap perempuan yang pasti punya reaksi sendiri. Ada yang diem aja, ada yang malu. Awalnya saya diem aja karena saya menganggap bahwa saya mungkin beliau hilaf. Tapi kok semakin saya diam itu sepertinya saya diremehkan diamnya. Akhirnya ya saya meledak-ledak itu Mbak. Karena sampai emosi yang ada di dalam diri saya udah nggak bisa ditahan lagi. Setelah namanya hancur di media sosial akibat video viral yang diunggah tetangganya, Sahara, yang menudingnya melakukan verbal, Yai Mim akhirnya buka suara. Ya, ex-dosen UIN Malang ini membantah keras seluruh tuduhan tersebut dan balik menyerang Sahara dengan mengungkap adanya framing di balik semua kegaduhan. Oh, Sahara menduga saya. Oh, kalau itu mungkin kegeeran, Mbak. Mana mungkin? Itu sungguh nggak masuk akal. Kenapa? Istriku lebih cantik daripada Mbak Sahara. Mungkin kalau Pak RT ya diduga, tapi diberi mungkin karena istri Pak RT lebih tua daripada Mbak Sahara. Ini adalah fitnah. Ini adalah benar. Kalau benar saya melakukan itu, saya siap masuk penjara. Ini Yai Mim siap masuk penjara. Kalau memang benar, konsekuensinya saya masuk penjara, saya manut Pak Hakim. Tapi kalau itu fitnah, saya mohon juga keadilan agar supaya ibunda yang mulia dan tercantik di dunia, Sahara, untuk menerima sebagai ganjarannya. Seperti Pak Yono mengatakan, ganjarannya orang yang munafik, yaitu amin, gitu kan. Itu di dalam video orang yang pakai menggunakan ilmu santet itu ganjarannya gitu. Jadi HP saya itu dulu sering dibawa Mbak Sahara karena menawarkan untuk perbaiki, dan pernah satu ketika dibawa sampai 10 hari Mbak itu. Saya pesan ya ketika itu ada video pribadi saya, tolong diamankan. Apa jawabannya? Aman Yai, saya juga punya kalau masalah begitu loh. Dia kok sudah tahu itu loh. Loh Mbak, maksudnya
saya ada video saya dengan istri saya, bukan dengan orang lain, dengan istri saya ini yang sekarang. Saat itu nggak ada dia. Tolong aman Yai, saya juga punya kok. Ini punya saya. Ditunjukkan sama saya. Dia sama Agil, dia sama orang ini, dia sama orang ini, dia sama pejabat ini. Mulai dari RT sampai dengan setingkat, mohon maaf ya, ditunjukkan semua pada saya. Konflik panas yang melibatkan mantan dosen UIN Malang, Yai Mim dan tetangganya, Sahara, kini memasuki babak baru yang serius. Setelah berbulan-bulan berseteru di media sosial dan saling adu klaim, Sahara mengambil langkah tegas dengan resmi melaporkan Yai Mim ke Polresta Malang Kota. Laporan ini menandai transformasi konflik dari masalah tetangga biasa menjadi urusan hukum yang berpotensi pidana. Sahara mengajukan laporan ini berdasarkan beberapa tuduhan serius, termasuk dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE dan dugaan verbal. Kami, karena Mbak Sahara ini adalah santri, Mas Safwan ini adalah santri, dan yang patut diduga itu adalah mengatakan dirinya kiai, kami tidak membuka objek aduan utama yang berkaitan dengan itu untuk menjaga kehormatan seorang kiai dan ulama. Namun kami lebih memilih melaporkan pencemaran nama baik. Ternyata apa? Kami di framing sedemikian rupa. Itu. Sehingga insya Allah berkaitan dengan ini 2-3 hari ke depan kami akan laporkan ke pihak yang berwajib. Karena kenapa? Kok kesannya kami ini di framing sedemikian rupa ini itu. Jadi kami pertegas, mungkin 2-3 hari ke depan LBH Ansor akan melaporkan yang bersangkutan berkaitan dengan pelecehan. Setelah sang tetangga, Sahara, mengambil langkah drastis dengan melaporkannya ke polisi atas dugaan dan UU ITE, kini giliran Yai Mim yang bereaksi. Ex-dosen UIN Malang itu menunjukkan bahwa ia tidak gentar, bahkan langsung mengambil tindakan hukum balasan. Diketahui Yai Mim resmi melaporkan balik Sahara ke Polresta Malang Kota atas tudingan fitnah keji dan pencemaran nama baik. Ini saya anggap kalau sudah lapor itu perang. Orang yang melaporkan sesuatu ke polisi sama dengan menabuh genderang perang. Mbak Sahara sudah menabuh genderang perang. Ayo Mbak, jangan mundur. Ayo maju terus. Anda sebagai sepak bola madas misalnya ya, silahkan maju. Genderang perang, jangan mundur Pak. Perang ini bukan perang sungguhan, ini perang hukum. Adu data di pengadilan ya toh. Karena kita dituduh. Tolong Mas Agustian, gunakan strategi belalang menyambar mangsa, yaitu strategi perang Mojopahit yang digunakan oleh Indonesia. Apa itu? Jangan mundur, tidak ada mediasi, tidak ada berhenti. Kalau sudah genderang perang ditabuh, ayo serang terus sampai mangsanya habis dan harus menang. Nah, kemudian kenapa harus maju? Kalau kita mundur, maka akan terjadi perang saudara. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.